Jurusan yang pertama adalah teknik elektro. Teman-teman pernah nggak sih dengar istilah kayak 3G, 4G, atau 5G yang lagi hype nih? Atau teman-teman pernah nggak sih kepikiran kenapa sih smartphone kita bisa digunain untuk mengontrol barang-barang elektronik yang ada di rumah? Nah, hal itu hanyalah sebagian kecil yang bakal kita temuin ketika kita masuk ke teknik elektro. So, basically apa sih yang kita pelajarin di teknik elektro? Sesuai dengan namanya, teknik elektro mempelajari tentang listrik dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswanya akan dibekali mengenai ilmu dan pengetahuan tentang konsep, perancangan, pengembangan, hingga produksi dari perangkat-perangkat elektronik. Selain itu, kita juga mempelajari tentang metode pembangkitan listrik, terus metode penyimpanan energi, hingga metode kontrol penghematan energi. Selanjutnya ada passing grade, dilansir dari www.akupaham.com, dimulai dari ITB sebesar 65,7%, dilanjutkan dengan ITS, UGM, UI, UB, dan juga Undip. Oke teman-teman semua, halo semuanya. Di sini gua akan menjelaskan mata kuliah apa saja yang akan kalian pelajari ketika kalian berkuliah di teknik elektro. Yang pertama itu ada fisika dan matematika, dasar pemrograman, rangkaian listrik, pengantar teknik elektro, pengantar teknologi informasi, algoritma dan pemrograman, rangkaian elektronika, sistem tenaga mesin listrik, dasar komputer, sistem jaringan telekomunikasi, elektromagnetika, dan mata kuliah lainnya yang bisa juga ada di peminatan di teknik elektro, yang mana mata kuliah di peminatan tersebut itu jauh berbeda dengan peminatan lainnya. Lanjut ke prospek kerja nih teman-teman. Elektro itu bisa dibilang ilmunya luas banget gitu, bahkan sampai dibagi menjadi 4 peminatan. Dan tentunya prospek kerjanya juga luas. Kalian bisa menjadi teknisi telekomunikasi, teknisi radar sonar dan navigasi, spesialis network system, robotics engineer, software developer, software engineer, system engineer, electrical design engineer, project engineer, control engineer, data engineer, hardware design engineer, network and computer system administrator, PCB design engineer, dosen juga bisa, pengusaha, bahkan bekerja di perusahaan BUMN pun bisa banget gitu. Di PLN, di PTLN, dan lain-lain gitu teman-teman. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Selanjutnya ada peminatan. Peminatan adalah penjurusan dari jurusan yang kita pilih pada awal kuliah. Di teknik elektro ini ada 4 jenis penjurusan. Yang pertama ada teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi ini mempelajari aspek tentang berkomunikasi jarak jauh, seperti sinyal, transmisi data, dan teknologi radar. Teknik ini adalah perpaduan antara teknik elektro, ilmu komputer, manajemen, dan ilmu dasar sains. Pada awalnya, teknik ini adalah bagian dari teknik elektro, tetapi ada beberapa kampus yang menjadikannya jurusan tersendiri. Selanjutnya ada teknik elektronika, atau yang biasa disebut dengan teknik arus rendah. Teknik ini mempelajari tentang pengetesan rangkaian elektronik yang menggunakan komponen yang biasa pernah kita dengar di SMA, seperti kapasitor, induktor, dan resistor. Teknik ini fokus pada material di berbagai konfigurasi atau struktur yang bisa mengatur aliran listrik. Selanjutnya ada teknik tenaga listrik. Teknik tenaga listrik ini mempelajari tentang pembangkitan transmisi dan distribusi listrik. Lulusannya rata-rata akan bekerja dalam bidang desain dan pemeliharaan power grid atau jaringan untuk pembangkit listrik. Selanjutnya ada teknik kontrol. Teknik kontrol ini mempelajari tentang teori pengaturan output ataupun input listrik yang akan digunakan pada sebuah hardware atau perangkat. Jurusan selanjutnya adalah teknik informatika dan ilmu komputer. Nah, pada dasarnya, ilmu komputer dan teknik informatika itu sama, namun hanya penamaannya saja yang berbeda. Kalau ilmu komputer itu universitas yang berkiblat kepada Amerika Serikat, di mana jurusannya itu bernama Computer Science. Namun, kalau teknik informatika itu universitas yang berkiblat kepada Eropa, yang dalam bahasa Inggris adalah Informatics. Nah, di jurusan ilmu komputer atau teknik informatika ini, pada dasarnya teman-teman akan belajar tentang programming, membuat program atau menyusun algoritma. Maksud dari menyusun algoritma ini adalah
from what you need to an algorithm. Jadi teman-teman bakalan belajar bagaimana cara mengkonvert dari apa yang teman-teman butuhkan menjadi sebuah algoritma atau program yang dapat dimengerti komputer. Ingat, komputer hanya bisa membedakan 1, 0, atau on-off saja. Nah, maka dari itu, kemampuan problem solving sangat dibutuhkan di sini. Biasanya dari masalah yang besar, kita pecah jadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mendasar. Nah, kalau mata pelajaran yang paling dibutuhkan, itu pasti matematika dan logika untuk membantu penyusunan algoritma tadi. Selain software, teman-teman juga bakalan belajar sedikit tentang hardware juga. Ya, perkenalkan nama gue Vigas, gue dari ilmu komputer. Jadi di sini gue akan menjelaskan tentang passing grade. Nah, jadi passing grade dibagi dua, ada yang untuk ilmu komputer dan satu lagi untuk teknik informatika. Kalau ilmu komputer ini dia dipimpin oleh UI dengan sebesar passing grade-nya 55,9%. Lalu disusul oleh UGM, ketiga ada UB, dan terakhir ada IPB. Sedangkan untuk teknik informatika dipimpin oleh ITB sebesar 65,7%. Lalu dilanjutkan oleh ITS, dan yang terakhir ada UNPAD. Selanjutnya, mata pelajaran yang dipelajari oleh ilmu komputer maupun teknik informatika. Ini belum tentu semuanya ada, soalnya tergantung dengan SKS yang diambil ya. Jadi yang sebenarnya dibawa dari SMA itu kalkulus dan statistika. Nah, selanjutnya itu sisanya itu kita benar-benar akan belajar dari awal. Jadi nggak usah takut kalau misalnya belum bisa ngoding atau nanti pas kalian di sana itu kalian akan belajar pertama ada dasar pemrograman atau biasanya disingkat jadi dasprog. Selanjutnya ada aljabar linear, algoritma komputer, database, software engineer, ethical hacking, rekayasa perangkat lunak, dan sistem operasi. Sebenarnya masih banyak lagi yang dipelajari dari ilmu komputer dan teknik informatika ini, tapi nanti tergantung oleh penjurusan masing-masing. Ya, jadi kita sekarang ada di, biasanya kalau orang-orang jawab pertanyaan kenapa masuk informatika atau teknik informatika atau ilmu komputer, prospek kerja. Jadi yang pertama itu ada software engineering sama software developer. Ini tuh kalau yang saya baca itu nggak beda jauh. Kalau software engineering itu bedanya dia lebih ke general design dari sebuah software sama planning dari sebuah software. Developer itu mau ngapain aja. Sedangkan software developer itu yang codingnya. Jadi software engineering nggak terlalu banyak nyentuh kode. Lebih banyak software developer. Terus ada juga web developer, beda dikit lah sama software developer. Bedanya kalau web ya sesuai namanya, dia ngerjainnya buat web gitu. Jadi nggak perlu install kayak misalnya Excel kan harus install. Nah kalau Google Sheet nggak harus install karena sudah ada di webnya. Nah jadi itu kerjaannya web developer. Terus ada application engineer, kayaknya nggak beda jauh. Terus ada game programmer atau developer, ya sesuai namanya, bikin game. Dia biasanya lebih pakai bahasa C# gitu-gitu. Jadi bahasa-bahasa yang cepat buat dijalanin di komputer, sama biasanya pakai engine Unity atau enggak bikin sendiri kalau game developer gede gitu. Terus ada data scientist, ya ini gede, prospek kerja yang gede banget, tapi juga lumayan susah. Jadi dia itu ada statistikanya dikit. Terus ada IT konsultan, biasanya kalau di perusahaan gede, lu yang ditanya-tanyain sama bos lah, sama karyawan lah, ini gimana caranya kok komputernya error. Nah itu IT konsultan. Terus ada technopreneur, ya bisnis lah, bikin startup dan sebagainya. Terus dosen di universitas atau enggak guru kalau misalnya ngerasa pengen memperbaiki per-IT-an atau TIK-an di Semansa atau di mana, yang bisa masuk informatika. Terus ada juga kalau misalnya pengen jadi matematikawan, itu tidak menutup kemungkinan karena dari yang dilihat tadi, mata pelajarannya itu rata-rata matematika yang bukan programming. Jadi bisa kalau emang mau melenceng ke matematika, kayaknya bisa. Nah, terus ada peminatan. Yang pertama itu ada data science. Ya, yang tadi karena prospek bisnisnya sangat besar, jadi dijadikan peminatan. Bahkan ada juga di beberapa universitas, nggak banyak sih, yang
dipisah jadi jurusan lain. Jadi data science itu ya dia itu mengolah data yang besar, karena kalau datanya gede banget nggak mungkin bisa dianalisis sendiri satu-satu kayak statistika di SMA gitu. Jadi ini menganalisis data secara besar. Jadi data di sini tuh pertama harus bisa ngumpulin data, terus ngevisualisasiin sama ngepresentasiin ke bisnis atau enggak ke klien, karena ya data science itu dibutuhkan banyak di bisnis untuk memprediksi customer biar lebih sukses gitu lah. Selanjutnya ada software engineering yang berarti membuat atau mengembangkan perangkat lunak atau software seperti berbagai aplikasi yang biasa kita gunakan sehari-hari. Software engineering ini adalah proses analisis kebutuhan dan desain pengguna, konstruksi dan uji aplikasi yang akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut melalui penggunaan bahasa pemrograman. Software engineering juga berarti menyederhanakan bisnis proses yang terjadi dalam lingkungan nyata menjadi sebuah aplikasi yang terotomatisasi dan diharapkan dapat memperbaiki dengan sangat signifikan proses-proses yang berjalan. Selanjutnya, ada komputer network atau jaringan komputer yang merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Komputer network juga mempelajari secara detail tentang internet dan mekanismenya. Selanjutnya ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berarti membuat otak buatan yang dimasukkan ke dalam mesin agar mesin tersebut menjadi pintar. Nah, artificial intelligence ini mengacu pada simulasi kecerdasan manusia di mesin yang diprogram untuk berpikir seperti manusia dan meniru tindakan mereka. Selain itu, ada juga multimedia system yang sangat berkaitan erat dengan multimedia, misalnya film atau fotografi, videografi, atau desain grafis, dan lain-lain. Nah, multimedia sendiri adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan jurusan Sistem Informasi. Nah, apa sih bedanya jurusan Sistem Informasi dengan jurusan-jurusan yang sudah dijelaskan sebelumnya? Yang pertama, pada Electrical Engineering atau Teknik Elektro, jurusan ini berfokus pada hardware. Kemudian pada Computer Science atau ilmu komputer dan Software Engineering, keduanya ini berfokus pada software. Kemudian jurusan yang berfokus kepada kedua komponen yaitu hardware dan software adalah Computer Engineering atau Teknik Komputer. Kemudian Information Technology atau Teknologi Informasi dan Information System atau Sistem Informasi berfokus pada organizational need. Baik, jadi sistem informasi itu sebenarnya adalah sebuah ilmu yang menggabungkan ilmu komputer atau informatika dengan manajemen bisnis. Untuk kecondongannya, sebenarnya itu lebih independen kepada kampus masing-masing ya. Jadi kayak di kampus A dan kampus B itu kecondongannya bisa beda-beda. Ada kampus yang lebih condong ke pemrograman atau programming, ada yang kampus yang lebih condong ke manajemen bisnis. Tapi intinya, setiap program studi informasi pasti punya ilmu programming dan ilmu bisnis. Karena dia di lingkungan kerja diharapkan untuk bisa menyesuaikan sistem-sistem mana yang cocok digunakan di suatu perusahaan, tentu dengan faktor-faktor pertimbangan seperti kultur bisnis dan sebagainya. Dan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan itu seperti problem solving, berpikir kritis yang baik, dan lain-lain. Di sini juga kami mempunyai passing grade mengenai sistem informasi dari akupaham.com. Di sini juga kami mengambil passing grade di tahun 2019 dari LTMPT. Di sini ada UITB, UI, ITS, UB, dan UNAIR. Di sini juga ada program studi sistem informasi yang masuk ke 10 prodi saintek dengan nilai UTBK tertinggi di tahun 2020, yaitu ada di ITB dan di UI. Nah, untuk mata pelajaran di jurusan Sistem Informasi ini beragam banget, dimulai dari kalkulus, dasar pemrograman, matematika diskrit, komunikasi bisnis dan teknis, manajemen bisnis, struktur data dan algoritma, statistika dan probabilitas, basis data, desain dan manajemen bisnis, kecerdasan artifisial, size data besar, dan lain-lain. Namun, perlu diingat untuk setiap universitas punya ketentuan masing-masing. Jadi, mata pelajarannya belum tentu sama di setiap universitas, namun sebagian besar memang seperti ini. Lanjut untuk prospek kerja, ini banyak banget.
Dan pekerjaan-pekerjaan ini cenderung makin banyak dibutuhkan seiring era teknologi yang kita alami sekarang ini. Dimulai dari IT konsultan, IT analis, system or data analyst, UI UX designer or developer, software engineer, business intelligence, business analyst, product or project manager, dan entrepreneur. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Fauzan Dafar Aditya. Di sini gue bakal ngejelasin apa itu teknik atau sistem komputer. Nah, jadi seperti yang kita sudah lihat di sini, teknik komputer itu adalah integrasi antara teknik elektro dan ilkom atau TI. Dikenal juga dengan computer engineering, berfokus pada perancangan dan pembangunan komputer dan sistem berbasis komputer. Nah, teknik komputer itu juga tetap mempelajari software, tapi teknik komputer itu lebih fokus pada interaksinya dengan perangkat keras dan juga jaringan. Nah, teknik komputer mempelajari perancangan sistem perangkat keras, digital, termasuk komputer dan sistem telekomunikasi. Nah, untuk passing grade-nya yang dikutip dari akupaham.com, yang pertama itu ada UI dengan 45,25%, yang kedua ada UPNVJ dengan 45,26%, dan UB 44,5%. Nah, di sini tuh karena apa dikit? Karena di Indonesia itu PTN-PTN dan kamus-kamus yang lainnya itu belum ada program studi teknik komputer. Mayoritas tuh cuma ada sistem informasi dan juga teknik informatika atau ya beda-beda juga sih bahasanya. Kemudian untuk matkulnya ada matematika diskrit atau matematika logika, terus ada pemrograman, ada rangkaian listrik, jaringan komputer, elektronika, bahasa pemrograman rakitan, rangkaian digital. Nah, rangkaian digital itu nama lainnya tuh sistem digital. Nanti kita belajar gerbang-gerbang logika dan juga dari gerbang logika dasar sampai yang udah rumit, yang bisa jadi rangkaian dan bisa berbagai macam fungsinya. Kemudian ada basis data, rekayasa perangkat lunak, robotika. Nah, ini nanti bisa masuk peminatan kalau robotika itu. Dan juga peminatan yang lainnya itu juga ada Internet of Things atau IoT. Dan yang terakhir ada pengolahan sinyal digital dan lain-lain. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri ada dosen, peneliti komputer atau informasi, arsitek jaringan atau sistem komputer, admin database, analisis sistem komputer, manajer sistem komputer, dan database administrator. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Arif Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi sains data. Untuk gambaran umumnya, teknologi sains data adalah jurusan yang merupakan kombinasi dari pembelajaran statistik, programming, dan juga pengetahuan bisnis. Sains data juga berfokus pada analisis data pada kejadian yang terjadi saat ini untuk memberikan informasi keputusan di masa depan. Menjadi data scientist saat ini merupakan pekerjaan yang sangat bergengsi. Namun, di sisi lain untuk menjadi data scientist memerlukan usaha yang lebih. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pertama, teknologi sains data merupakan kombinasi dari pembelajaran statistik, programming, dan pengetahuan bisnis. Untuk mempelajari statistiknya aja udah gimana, programming dan bisnis gimana ya, gitulah. Pokoknya di teknologi sains data ini 3-in-1. Lebih seru gitu ya, lebih seru. Terus sains data juga dapat diterapkan dalam banyak aspek karena data itu ada di mana-mana kan, kayak di biologi ada, di kedokteran ada, keuangan ada. Ya, gitu. Pokoknya luas lah ini. Nah, selanjutnya mata pelajaran yang dipelajari pada teknologi sains data itu ada matematika, dasar pemrograman, statistika dan probabilitas, pengantar teknologi maju, data mining, analisis keputusan bisnis, basis data, dan yang teknologi big data dan lain-lain. Nah, untuk semester 1 yang udah saya jalani itu baru belajarin dari matematika sampai pengantar teknologi maju. Dan untuk yang lainnya ini dari data mining sampai dan lain-lain itu peminatan yang dimulai dari semester 3. Untuk prospek kerja dari teknologi sains data itu sangat luas. Kita bisa ke bank, ke finansial, transportasi, manufacturing, kesehatan, e-commerce, dan mungkin masih luas lagi. Jadi ya gitu.
teknologi sains data itu seru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.